Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah bertugas di Banjarnegara dan di sana wilayahnya sampai ke Dieng. Di Dieng itu saya sering melihat bagaimana orang-orang di sana kalau kedinginan bahkan jam 10 pagi itu masih pakai sarung seperti ini karena kedinginan. Dan saudara-saudari yang terkasih, di sana bahkan beberapa minggu yang lalu pagi-pagi buta menjadi tempat untuk rekreasi, tempat wisata. Karena apa? Pagi-pagi embunnya menjadi es batu membeku. Dan ini untuk orang Asia yang tidak mengalami 4 musim seperti Indonesia menjadi surprise, menjadi sesuatu yang heboh. Karena apa? Ada es batu, ada salju di Indonesia, di Dieng. Dan saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membawa gelas dan sirup saja. Kemudian masukkan gelas, tinggal es batu yang di rumput-rumput itu kita masukkan gelas. Kita sudah minum es dari sirup yang menyegarkan. Ya, saudara-saudari yang terkasih, mulai siang nanti baru dibuka sarungnya, itu pun sedikit karena masih dingin. Di Dieng selalu dingin. Nanti siang mungkin sudah bisa dibuka, tetapi sarungnya bisa berpindah ke leher atau berpindah di pinggang. Karena apa? Nanti kalau bekerja sampai sore, entah di kebun kentang, entah di kebun kopi, entah di kebun kacang panjang atau sayur-sayuran, itu semua tomat. Dan semuanya nanti sampai sore, kalau sudah mulai jam 3:30 dingin lagi, maka tinggal dipakai lagi, saudara-saudari yang terkasih. Pokoknya ketergantungan orang-orang di daerah dingin seperti di Dieng, kemudian juga di Bromo, itu sangat besar sekali. Menjadi tidak enak kalau tidak pakai sarung. Dan sarung ini menjadi hal yang nyaman. Bisa dipindah kepala, leher, dan juga tempat-tempat badan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Bartimius, seorang pengemis gembel yang buta. Maka dia juga memakai jubahnya, memakai mantelnya sebagai pengemis untuk memberi trademark, memberi tanda bahwa dia pengemis. Dan minta-minta. Dia selalu bekerja dengan Credo Lumaing Asto. Credo bekerja, Lumaing Asto, Asto tangan, dengan membentangkan tangan atau membuka tangan. Kerjanya minta-minta. Maka saudara-saudari yang terkasih, di bait Allah orang selalu melihat Bartimius itu yang selalu minta-minta. Maka suatu saat dia mendengar ada orang bicara-bicara rombongan. Itu Yesus sedang lewat. Kemudian dia mendengar, Yesus lewat. Ada Yesus lewat. Dia langsung teriak, tidak malu-malu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka orang-orang mengatakan, diam kamu. Kamu pengemis. Tetapi Yesus mendengar suara itu. Dia menoleh. Suruhlah dia datang kepadaku. Maka orang mengatakan, kuatkan hatimu, dia memanggil kamu. Maka gembira sekali begitu mendengar Yesus mau menerima. Dia pun hanya teriak-teriak, kalau Yesus mau. Tapi dia tidak punya harapan bahwa Yesus mau menyambutnya. Di luar dugaan, Yesus mau. Dia langsung mendekati Yesus. Apa yang ingin aku perbuat untukmu? Rabi, supaya saya melihat. Dan akhirnya badalah Bartimius melihat, dan dia pun melihat semua. Tuhan, keindahan alam kau berikan. Terima kasih Tuhan. Mata saya yang sudah lama tidak melihat, akhirnya melihat Tuhan. Dan akhirnya saya menikmati semua keindahan ini. Maka Yesus pun ikut bersyukur. Bartimius juga merasakan di situ. Saya ingin melatakan apa yang telah diperbuat Tuhan atas diriku. Maka dia teriak-teriak dan dia menunjukkan bahwa Yesus telah menyembuhkanku. Dan
dia pun membuang mantelnya. Mantelnya yang tadi menjadi jaminan untuk mencari keuntungan lewat mengemis. Akhirnya semuanya ditinggalkan dan dia mengatakan membuang semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, simbol membuang mantel adalah membuang semangat lama. Semangat sebagai seorang pengemis buta, Bartimius selalu minta dikasihani, hidup dari orang-orang yang memberi. Selalu minta dimaafkan kalau nabrak-nabrak, minta dimaafkan kalau mengganggu, minta dipahami bahwa saya ini orang buta, minta diizinkan ke sana kemari, kasihanilah aku. Semuanya berfokus pada ego, pada diriku, pada supaya orang lain memperhatikan aku, merawat aku. Sekarang mantel itu dibuka semua dan dia mulai melihat, bahwa penyelamat telah datang. Perjumpaan dengan Yesus mengubah dirinya yang tadinya bersifat memusatkan diri pada egonya sendiri, sekarang memusatkan diri pada orang lain. Mau mewartakan Yesus, mau berbagi pada orang lain, mau kemana-mana untuk memberitakan apa yang telah diperbuat Tuhan atas dirinya. Dan itu yang menjadi ciri khas pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, orang bertobat itu sebetulnya membongkar background berpikir, pola pikir yang tadinya berpusat pada diri, minta, yang tadinya selalu mengharap belas kasihan, yang tadinya selalu minta dimaafkan, minta dipahami, sekarang mulai memahami orang lain, memaafkan, memperhatikan orang lain, mulai memberi, bukan hanya meminta terus, dan kemudian mulai mengisi hidupnya dengan karya-karya yang menunjukkan Tuhan yang baik yang telah berkarya dalam hidupnya. Saya teringat teman saya di rehabilitasi narkoba, itu ada teman yang dulu kena kecanduan narkoba. Dan ternyata ketika dia kecanduan itu sungguh menakutkan. Semua barang dijuali, bahkan harus atau berani mencuri, berani ngambil dengan tidak jujur. Karena untuk memenuhi kebutuhan kecanduannya, membeli obat-obatan. Dan itu dilakukan terus-menerus. Ketika orang itu direhab, pelan-pelan dia mulai keluar dari kecenderungan adiktifnya atau kecanduannya. Kemudian pelan-pelan mulai lenyap-lenyap walaupun masih tetap ada bahaya untuk kembali, tetapi semakin lama tidak memakai. 5 tahun tidak memakai, 10 tahun tidak memakai, dan akhirnya dia tidak hanya berhenti untuk tidak memakai. Dia menjadi rasul, mewartakan bahaya tentang narkoba di kalangan anak-anak muda. Menceritakan pengalamannya sendiri di mana Tuhan berkarya atas dirinya, bahwa bahaya narkoba itu merusak dirinya, menghancurkan relasi dengan orang lain, dan akhirnya menghancurkan masa depannya sendiri. Tetapi dengan menjadi volunteer untuk sukarelawan memberitakan bahaya-bahaya narkoba sebagai duta anti narkoba, dia pun merasakan itulah harga utusan Tuhan sendiri. Karena Tuhan telah berkarya dalam dirinya keluar dari narkoba, kecanduan. Tetapi kemudian dia menjadi rasul supaya anak muda tidak masuk terperosok dalam pengalamannya di masa lalu. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.